Ya, oke. Berarti memang berhubungan dengan tauhid udah ya, tadi tauhid rububiyah, uluhiyah, ya. Rububiyah memang tadi segala sesuatu ini kita harus yakini bahwa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi uluhiyah itu kita harus memang menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Jadi jatuhnya kalau misal kita melakukan itu, maksudnya kita menyembah selain kepada Allah, jatuhnya syirik ya. Terus juga masalah kita meyakini bahwa ini ciptaan bukan Allah tapi ciptaan ini ya, itu udah berbahaya udah ya. Betul sekali. Dan buat syahadat kita tadi ya. Betul. Dan yang paling penting lagi pada saat kita mengucapkan kalimat syahadat, kita sadar ada komitmen di sana. Komitmennya yaitu mengakui Allah yang Esa, Allah yang Ahad, tidak beranak, tidak diperanakan, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dan ada komitmen, ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa ya? Menjalankan semua syariatnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dan juga yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya itulah dia. Jadi kita harus menjaga komitmen kita pada saat mengucapkan kalimat syahadat. Komit nggak kita? Nah, konsisten nggak kita? Istiqomah lah bahasanya. Nah, bahasanya begitu. Nah, setelah ini juga ada berita menarik lagi. Bicara apa nih Nur ya kita Nur? Ini kita akan bahas tentang ulil amri. Ulil amri ya. Jadi pembahasan ulil amri ini adalah bagaimana orang mengartikan ulil amri itu, apakah pemerintah kah, apakah seorang ulama kah, atau bagaimana? Karena kan ada yang mengatakan bahwa taatilah Allah, Rasul dan ulil amri. Nah, ulil amri ini siapa sih? Siapa dia? Ya, oke, kita akan kembali lagi tentunya setelah yang berikut ini. Tetaplah di Berita Islami Masa Kini. Oke, baik. Ini pembahasan tentang ulil amri ini udah pembahasan cukup berat nggak ya udah ya? Sebenarnya sih nggak berat, cuman supaya kita bisa lebih paham siapa sih ulil amri yang boleh kita ikuti gitu ya kan. Kadangkala ini juga bisa jadi senjata buat orang-orang tertentu gitu. Dikatakan kamu kalau mau ngikutin Allah dan Rasulnya ya harus ngikutin saya, padahal belum tentu ulil amrinya itu menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kadang-kala bertentangan. Apakah kita boleh ikutin gitu? Jadi sebuah dilema kadang-kadang. Ini gimana ya sikap kita sebagai seorang Muslim? Padahal ayatnya sudah ada ya udah ya. Taatilah Allah, Rasul dan ulil amri gitu kan. Jadi gimana nih sikap kita seharusnya udah ya? Ya betul. Kita saksikan bersama-sama ya. Ini dia. Siapakah yang disebut ulil amri? Pemirsa beriman, mungkin kita telah akrab dengan kata atau sebutan ulil amri. Seringkali kata ini disebut baik dalam perbincangan sehari-hari maupun diskusi agama. Istilah ulil amri ini sebenarnya dirujuk dari salah satu surat dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, tentu timbul pertanyaan di benak kita, siapakah sebenarnya ulil amri itu? Para ulama mengatakan bahwa ulil amri adalah orang-orang yang diwajibkan untuk ditaati dan mereka adalah para penguasa, pemimpin atau pemerintah. Pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas ulama salaf terdahulu dan halaf saat ini. Taat pada pemimpin juga merupakan ibadah dan akan diberi ganjaran atasnya. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda yang artinya, barang siapa mentaatiku, maka ia berarti mentaati Allah. Barang siapa yang tidak mentaatiku, berarti ia tidak mentaati Allah. Barang siapa yang taat pada pemimpin, berarti ia mentaatiku. Barang siapa yang tidak mentaatiku, berarti ia tidak mentaatiku. Hadis riwayat Bukhari 7137 dan Muslim 1835. Namun, apakah semua pemimpin layak disebut ulil amri? Tentu saja tidak. Kebanyakan dari kita hanya melihat penjelasan dalam surat An-Nisa ayat 59 hanya hingga kata-kata ulil amri minkum. Padahal justru bagian sesudah kalimat tersebutlah yang sangat penting, karena bagian itulah yang menjelaskan ciri-ciri utama ulil amri minkum, dan bagian itulah yang menjadikan kita memahami siapa sebenarnya ulil amri tersebut. Pemirsa beriman, pada bagian selanjutnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Allah pun telah menjelaskan bahwa ciri-ciri utama ulil amri minkum yang sebenarnya adalah yang memiliki komitmen untuk selalu mengembalikan segenap urusan yang diperselisihkan kepada Allah melalui Al-Quran dan Rasulullah melalui sunnahnya. Para pemimpin sejati yang beriman tidak akan rela menyelesaikan berbagai urusan kepada selain Al-Quran dan hadis. Karena di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Hujurat ayat 1. Pemirsa beriman, namun dalam kehidupan kita dewasa ini, sistem kehidupan yang diberlakukan oleh pemerintah di berbagai negara, baik negara muslim maupun non-muslim, justru mengembalikan segenap urusan yang diperselisihkan kepada selain Al-Quran dan Al-Hadis. Hampir tidak pernah kita jumpai tatanan kehidupan modern yang jelas-jelas menyebutkan bahwa ideologi yang berlaku adalah ideologi Islam. Banyak kita temukan di berbagai negara modern memiliki konstitusi baru buatan manusia yang melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pada pemerintahan yang seperti ini dalam istilah Islam, Rasulullah SAW menjulukinya sebagai mulkan jabriyan, yang artinya para penguasa yang memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan jika masyarakat luas mentaatinya, maka mereka telah menjadikan pemimpin mereka para pihak selain Allah yang memiliki sedikit otoritas namun berlaku melampaui batas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya telah menjelaskan betapa besarnya balasan bagi pemimpin-pemimpin zalim seperti ini. Sebagaimana dalam sebuah ayat yang artinya, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 68. Pemirsa beriman, telah terdapat bukti dari para pemimpin negara di dunia yang terpuruk karena kezalimannya dan karena tidak didasari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Seperti pemimpin berikut. Yang pertama adalah Christopher Columbus yang menjadi gubernur koloni. Ia mencapai kebesaran ketika tiba di benua baru, New World, di tahun 1492. Tapi sesudah pelayarannya yang ketiga ke Amerika, sponsornya Raja Spanyol tidak puas dengan kinerja Columbus yang buruk sebagai gubernur di koloni baru tersebut dan membawanya pulang dengan dirantai. Dalam 2 tahun terakhir hidupnya, penjelajah besar ini sering tak punya uang untuk membeli makanan. Pemirsa beriman, dengan penjelasan ini, kini kita telah mengetahui siapa saja yang disebut ulil amri. Dan semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dan menambah keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah nih, jadi nambah lagi nih ya pengetahuan udah ya tentang dunia keislaman kita. Memang di satu sisi balik lagi ya ketika kita mempelajari Al-Quran, bagaimana kita suka, mungkin beberapa dari kita suka baca tafsirannya juga. Ada beberapa tafsiran ya udah ya. Betul kita baca, dan memang di situ juga banyak mungkin yang membahas tentang bukan banyak membahas tapi banyak juga membaca ayat tadi udah tuh yang tentang Allah, Rasul, dan ulil amri. Dan memang sekali lagi adalah sangat memimpikan ya. Waktu itu sempat ngobrol sama Ustadz, salah satu Ustadz, kita sangat memimpikan ya seorang pemimpin yang dimana pemimpin itu hafidz, seorang hafidz. Dia seorang pemimpin yang adil, yang yang sayang kepada rakyatnya. Itu benar-benar
mungkin impian semua orang udah seperti itu kali ya. Dan kita juga sebenarnya nggak perlu takut juga jika kita melihat di dalam Al-Quran itu kan mengajarkan kepada kebaikan dan kebenaran. Seandainya kita mau jujur ya, mau benar-benar dengan sungguh-sungguh ingin membangun bangsa Indonesia ini dengan mencoba menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran, dalam undang-undang ya kan, insya Allah pasti negara kita akan jadi negara yang baik ya. Baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Insya Allah. Ustadz lagi. Nanti kita akan kembali lagi. Oh jadi manggil salah pakai lagi. Ya udah. Kita akan kembali lagi ya. Jadi jangan lupa tetap di Berita Islami masa kini.